Masyarakat dunia memandang Adolf Hitler sebagai seorang diktator penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Politikus otoriter ini tidak hanya terkenal kejam dengan membunuh jutaan tawanan melalui kamar gas, namun perang yang disebabkan oleh keserakahan yang ingin menguasai dunia menyebabkan sebagian planet bumi pada masa itu hancur lebur. Namun di balik sikap kejam dan kediktatorannya, Hitler telah membawa pembaharuan dengan ide dan gagasannya yang melegenda. Volkswagen atau disingkat VW misalnya. Pada masa kejayaannya, Hitler memerintahkan para ilmuwannya untuk membuat sebuah kendaraan yang simpel, unik, praktis, dan multiguna. Dan lahirlah mobil Volkswagen, sebuah mobil yang tetap melegenda dan diminati sepanjang masa. Dalam bahasa Jerman, Volk berarti rakyat dan Wagen berarti mobil. Dengan demikian, Volkswagen berarti mobil rakyat. Namanya juga mobil rakyat, karenanya spare part-nya terjamin ada dan murah, serta perawatannya pun simpel. Industri mobil Volkswagen ini ternyata bisa membawa keluar Jerman dari krisis ekonomi, kendati di masa perang. Ada sejumlah jenis mobil PW yang diproduksi, diantaranya PW Beetle dengan bentuk bulat imut-imut yang berfungsi sebagai mobil sedan, jenis minibus atau yang juga kita kenal dengan PW Kombi, serta jenis safari. Jenis safari atau Kubel Wagon merupakan jenis yang dibuat untuk kebutuhan perang, baik di medan pertempuran padang pasir Afrika hingga di gurun salju Rusia dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Karenanya jenis mobil ini berbentuk jeep dan tentunya harus kuat, tidak memerlukan perawatan rumit dan bahan bakarnya pun harus irit. Karena pada masa perang, bahan bakar merupakan sesuatu yang amat langka. Di Indonesia, VW Safari juga dikenal dengan istilah mobil camat. Alasannya menjelang pemilu tahun 1977 di era Soeharto, pemerintah membagikan VW jenis ini kepada para camat di daerah sebagai kendaraan dinas. Alasannya, ya karena mobil ini cocok untuk segala medan hingga ke pedalaman, serta dapat membawa barang dalam jumlah banyak, khususnya kelengkapan menjelang pemilu. Banyaknya penggunaan mobil VW Safari di tanah air pada masa itu merupakan alasan mengapa di tahun 1972 hingga 1978 jenis VW Pak Camat ini dirakit di Indonesia. Sesuai dengan perkembangannya setelah Perang Dunia Kedua usai, jenis Safari ini juga diproduksi di Meksiko, memang dengan alasan tenaga kerja yang lebih murah. Di antara tahun 1970 hingga 1980-an, jenis kendaraan ini diproduksi di pabrik Puebla, Meksiko. Karenanya PW Safari yang lalu lalang di tanah air saat ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, pabrikan Jerman dan Meksiko. Di sini ada juga yang konsep militeri, di sini modifikasi. Ini untuk tahun 71 untuk Jerman. Dan yang sebelahnya lagi kita bisa lihat di sini ada yang Meksiko. Nah, Meksiko. Perbedaannya dari Meksiko dengan Jerman, kita bisa lihat dari belakang sini. Untuk Jerman dia tidak ada ininya. Ini untuk yang Meksiko ada ini. Saat ini di Kota Bandung terdapat tidak kurang dari 50 anggota komunitas Safari Bandung. Pembentukan komunitas ini bukan sekedar untuk eksklusif, namun lebih untuk memahami dan menikmati arti sebuah kendaraan. Dan yang terpenting, untuk lebih mendekatkan tali silaturahmi, serta sebagai wadah untuk tukar-menukar pandangan dan pengalaman sesama anggota. Karenanya, komunitas Safari Bandung atau disingkat KSB lebih mengarah kepada organisasi kekeluargaan berdasarkan kesamaan hobi mencintai mobil VW.
Rasa kekeluargaan dan kebersamaan sangat terasa, terutama saat kegiatan Jambore VW Safari pertama yang diselenggarakan di Cirebon dan Kuningan. Sangatlah tepat kiranya bila mobil VW acap disebut sebagai mobil keluarga, karena dalam setiap kegiatan touring, sebagian besar anggotanya mengajak keluarga untuk ikut serta. Melalui komunitas ini, maka tidak ada anggota keluarga yang ditelantarkan. Hobi pun jalan, sementara anggota keluarga pun ikut happy dengan ikut ambil bagian dalam kegiatan rekreasi.